Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iqrarullah, istaghfirullah, istaghfirullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Subhanallah. Bapak Ibu yang kami muliakan dan kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dalam Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirnya di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon bertobat kepada Allah Bapak Ibu kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon bertobat kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah dan ya Rabbal alamin. Bapak Ibu dan surga yang masih berlalunya yang dimuliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari sisi Al-Quran. Kita masuk surah Ali Imran ayat 86. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yahdiyallahu qauman kafaru. Bagaimana Allah akan memberikan petunjuk kepada kaum yang ingkar, yang kafir, ba'da imani, setelah mereka beriman, wasahibu anna rasulah, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu hakku benar, waja'ahumul bayyinat, dan telah sampai kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak berpetunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini Ali Imran 86. Di Ali Imran 85-nya, di mana Allah menyatakan siapa saja yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima. Dan ayat 86 ini melanjutkan dengan memberi contoh konkret bahwa bahkan orang yang telah beriman dan menyaksikan betul kebenaran Nabi, jika betul mereka murtad, kalau mereka murtad maka mereka tidak akan diberi hidayah dan mereka termasuk orang-orang yang zalim. Ini mengingatkan ini Bapak Ibu, orang-orang yang sudah jelas nampak kebenaran Islam, kemudian mereka pindah itu pasti ada alasannya. Belum ada sejarah orang yang pindah dari agama Islam, pasti ada niatnya. Kalau tidak niat pernikahan, kalau tidak niat pindah negara, ada niatnya. Ada yang kosong. Ini bahaya sekali. Dia tahu Islam itu benar, cuma dia mencintai seseorang, dia tinggalkan Islam. Dia tahu Islam itu benar, tapi kalau dia pindah ke sebuah negara dan negara itu tidak membenarkan Islam dan dia dapat kedudukan tinggi di situ, dia tinggalkan Islam. Sejarah betul membuktikan dari sudah dipelajari oleh orang yang keluar dari Islam itu pasti ada maksudnya, pasti ada tambahan nilai dunianya, maka dia meninggalkan Islam. Ini bahaya nih Bapak Ibu. Allah jelaskan sekali kepada kita. Hikmah apa yang bisa kita ambil? Yang pertama itu bahaya kemurtadan sangat besar. Dia sudah beriman, sudah lihat Islam, kemudian dia murtad, Allah mengatakan dia termasuk orang yang zalim. Yang Bapak Ibu, kalau dia murtad kemudian dia berbuat baik dengan siapa saja, dengan ibunya, dengan keluarganya, dia tidak termasuk kelompok yang zalim karena sudah keluar dari Islam. Kemudian yang bisa kita ambil hikmah di sini, mengetahui kebenaran bukan jaminan istiqomah, karena bahwa nafsu dan dunia bisa menggoda. Ini yang saya jelas, maaf Bapak Ibu sudah bilang 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, itu pameran Buya Hamka. Itu di bawah lindungan Ka'bah, itu kan Buya Hamka. Pameran aktor utamanya, kemudian jelas-jelas Islam, nah sekarang dia sudah pindah. Tidak Islam lagi Bapak Ibu. Bayangkan dia memerankan orang soleh, memerankan ulama di situ. Pasti dia sebelum berperan itu dia baca bagaimana Hamka, bagaimana hebatnya Hamka, bagaimana dakwahnya Hamka.
bagaimana tawaduknya hamsa, bagaimana hamsa diterima dari masyarakat. Kemudian dari media melakoni menjadi hamsa dalam film itu, 2 tahun setelah itu dia murtad. Jadi mengetahui kebenaran tentang jaminan istiqomah. Bagaimana caranya kita selamat istiqomah? Paksa diri kita, Bapak Ibu. Jangan betul dalam diri kita, tidak ini pasti benar. Yakinlah seyakin-yakinnya. Mungkinkah kita berenung kita, Bapak Ibu? Mungkinkah Tuhan punya anak? Mungkinkah Tuhan itu banyak? Itu sudah cukup kita meyakini Islam ini. Nah, supaya bisa kita selamat sampai akhir kita paksa diri kita untuk buat hari-hari kita itu memang kita programkan. Jadi kami katakan di sini kita programkan setiap hari yang kita lewati pasti kita salat berjamaah di masjid. Setiap hari yang kita lewati kita pasti baca Quran. Setiap hari yang kita lewati kita pasti beribadah. 3 ini kita istiqomahkan, Bapak Ibu, kita paksa sepanik-paniknya waktu palsu dia, selalu dia sakitnya waktu palsu baca Quran. Payah-payahnya ekonomi yang kita buat infak 1000 jadinya setiap hari Bapak. Kalau sebenarnya seperti ini, mudah-mudahan Bapak Ibu kita selamat dari godaan-godaan dunia yang mempesona sepertinya Bapak. Bayangkan Bapak Ibu ya, kalau kita mendapatkan kehidupan di dunia, berapa lama kehidupan itu? Kita mendapatkan harta dulu, berapa lama lagi kita menikmati harta itu? Apalagi kita yang sudah kepala 5, kepala 6, tak apa lagi tinggal kepala 10 pecah Bapak Ibu. Nah, itu mau pula kita gadaikan agama kita, atau gadaikan akhirat kita untuk gadaikan akhirat kita untuk dunia. Maka Bapak Ibu luar biasa, Al-Islam ini menyatakan kita Allah berfirman, ada orang menyaksikan Rasulullah. Mereka yakin betul benarnya adalah Islam ini. Tapi kemudian mereka murtad karena apa? Karena nafsu dunia. Kemudian Bapak Ibu, Allah selamatkan kita, Allah selamatkan generasi kita, kita ampunlah kalau ada generasi kita yang murtad ini mengirimkan sekali. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.